Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita berjumpa dengan sekolah ayah bunda yang dibimbing oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari dan juga Ustaz Ruli Renata. Dan alhamdulillah sebuah kebersyukuran itu yang harus setiap pagi kita ucapkan, tidak hanya diucapkan tentunya. Kita merasakan betapa banyak sekali nikmat Allah yang telah Allah limpahkan untuk kita semua, dan sedikit kita yang bersyukur. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersyukur atas semua nikmat Allah, yang tentu nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Salawat ring salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melimpahkan untuk Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang menjadi para penegak sunnah-sunnahnya, para orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah di pagi ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting, bagian dari fitrah yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita sebagai ahsanut taqwim, sebaik-baiknya ciptaan. Tentu kita harus menggali apa saja yang sudah Allah limpahkan untuk kita, dan salah satunya fitrah bahasa atau bagian dari fitrah estetika ya. Yang di pekan lalu kita sudah membahas tentang estetika, dan di pagi ini kita akan berdalam dengan bagian dari bahasa yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Kenikmatan kita untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa yang kalau kita lihat memang di dunia beragam sekali ya. Ribuan, mungkin berapa banyak ya yang sudah kita tahu betapa banyak bahasa-bahasa yang Allah telah tanamkan dalam diri manusia, kemampuan untuk berkomunikasi dengan sesama. Bagian dari yang tentu yang wajib kita pahami adalah bahasa yang ada dalam Al-Quran ya. Dan itulah bahasa Arab, yang mudah-mudahan dengan ada pembelajaran juga dari Ustaz Dodi tentang bahasa ya, alhamdulillah. Dan ini bagian kita mensyukuri nikmat Allah untuk bisa memahami bahasa firman-Nya itu Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab. Dan tentu banyak bahasa yang juga alhamdulillah kita pahami, bahasa sehari-hari kita, bahasa ibu kita, dan bagaimana kita mensyukuri anugerah bahasa ini dalam proses pendidikan anak-anak kita. Dan alhamdulillah Abah Ruli dan juga Uncle Di sudah bersama kita, dan untuk pembahasan tentang bagaimana kita mensyukuri fitrah bahasa ini, saya persilakan kepada guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari hafizahullah taala untuk memulai sebuah bahasan atau obrolan yang menarik, yang mudah-mudahan jadi inspirasi kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita dalam sisi fitrah bahasa ini. Palidul masykur. Baik, syukran. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, Betul. biasanya kalau yang sering ke istana boneka biasanya waalaikumsalam gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi ini Abah Ruli seger banget kayaknya. Nggak tahu di mana posisi beliau. Di Mana, Kediri, Ustaz? di Kediri. Masya Allah, Masya Allah. Pokoknya kalau udah munawar, udah luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ustaz, kita pagi ini mau ngomongin soal
komunikasi lewat jalur bahasa. Ya. Ini kan fitrah estetika kita ini kan, kita ini orang yang punya gitu banyak pola bahasa, dari mulai bahasa ibu, bahasa kesepakatan, bahasa isyarat, bahasa norma, bahasa eh, banyak banget gitu yang Ada lagi kemudian Ustaz, yang kata kebutuhan anak sekarang, apa bahasa bayi. apa tuh yang Jadi kalau gimana sekarang tuh itu kalau ada, tolong belajar. dong jelasin dengan bahasa bayi gitu. Ini apa berarti memang beda ini nih. Kalau jadi zaman sekarang itu ada sebutannya begitu. Jadi kalau menjelaskannya susah itu, kalau para gen milenial Iya itu iya iya, selalu bilang paham gitu. paham 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 paham. Ya, jadi Bahasa tolong dong bayi. dibahas pakai bahasa bayi. Sekarang gitu ininya. Di medsos-medsos gitu sebenarnya kadang-kadang yang Masya lucu aja bahasa Allah. bayi sebenarnya. Perasaan saya udah ya, aktif di medsos, ternyata masih belum aktif juga ya, masih belum ngikutin juga. Ala kulihal, eh, ini kan jadi pengantar eh, komunikasi yang Ya. seharusnya dengan begitu banyak pola bahasa itu Ya. mestinya nggak ada komunikasi yang mislek kan Ustaz? Eh, kalau kata seharusnya yang dimunculkan iya. Hmm. Akan tetapi, nah ini. Akan tetapi masalahnya kan di respect. Sa. Komunikasi itu munculnya kan sebenarnya kita harus mulai dari respectnya. Hmm. Nah, bahwa bahasa itu adalah cerminan dari dalam kan. Apa yang muncul di lisan itu kan cerminan dari dalam. Fitrah estetika itu akan muncul ketika dia sudah ada respect di dalam dirinya. Ketika komunikasi tidak dimulai dari respect, ya yang muncul ya hanya apa ya? Hanya sekedar di sini saja. Kalau orang Jawa bilang abang-abang lambi. Nah, fitrah Mendasar sekali itu Ustaz. gimana? Mendasar sekali itu. Betul. Jadi kalau kita bicara pada fitrah fitrah estetika, memperbaiki kalam, apa namanya, memperbaiki ucapan, kemudian juga memperbaiki yang sifatnya lahir. Ini eh, kalau dalam konteks anak, memang dia akan melihat dari orang tuanya. Tapi bagaimana orang tuanya akan memberikan itu ketika di dalamnya, kalau istilahnya gini, gimana kamu mencari tenang kalau dari dirimu aja nggak tenang, gitu kan. Kalau nanti dikorelasikan ke sana. Jadi memang akhirnya bahwa yang muncul itu hanya ungkapan batin, ya kan? Ungkapan batin. Nah, yang hari ini kalau kita mau memperbaiki itu yang paling mendasar adalah akhirnya kita juga harus ada respect dalam konteks pasangan ya. Nanti ini kalau dalam konteks pasangan, konteks keluarga, memperbaiki kalam itu tidak hanya sekedar itu, tapi lebih dalam dari itu gitu. Kok jadi sedalam ini ya? Padahal saya pikir sesederhana ya kita membahasakan sesuatu dan kemudian kita bisa apa namanya? me- menyampaikan apa yang jadi keinginan kita Ya, lewat media yang ada. Tercapai sudah sesederhana itu kalau kalau versi versi yang saya pahami gitu Ustaz. betul. Nah, karena kalau di versi itu adalah versi itu tidak salah, tidak salah, tidak. Saya mengatakan itu tidak salah, karena memang pada titik itu adalah bagaimana kita akhirnya bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi bahwa ternyata saya dalam beberapa hari ini menghadapi banyak case itu, eh, mereka bukan tidak bisa berucap yang baik, mereka bukan tidak bisa mengatakan dengan baik, tapi mereka sudah kehilangan respect. Jadi enggan berkomunikasi. Iya, betul. Itu yang terjadi. Jadi akhirnya mau segimanapun kalimatnya, rasanya udah nggak ada. Ya Allah. Apa ujungnya males aja udah gitu ya? Akhirnya, hal sembuhlah terserah kamu lah. Ya Allah. Ih, kayak kok merinding ya. Itu nggak kebayang buat saya kita ada di situasi yang awkward kayak begitu. Terus sudah nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngejelasin. Itu batuk aja salah itu, Zat. Bukan nggak bisa ngejelasin, Seth. Nggak mau. Waduh. Kalau nggak bisa itu kan ada barrier ya. Kalau Oh nggak jadi, kalau nggak mau itu kan beda lagi. Udah nggak mau ini. Di kalimat gini, percuma dijelasin nggak jelasin juga sama. ya Allah.
Kok tiba-tiba jadi putus asa ya ngobrol tuh ya? Iya. Jadi akhirnya itu yang muncul. Astagfirullah. Akhirnya kalau kata ini, di end lah ya sudahlah, akhirnya selesailah gitu. Dan Itu, akhirnya itu itu yang bikin kemudian perceraian jadi muncul gitu ya. itu ya akhirnya nanti ya akhirnya kan mendingin Efeknya tuh. kemana-mana ya. Efeknya kemana-mana. Ada tetap mungkin bisa jadi tetap berjalan, tetapi tanpa rasa. Akhirnya apa ya sudahlah hidup masing-masing, tetap dengan citra diri. Bisa ada yang akhirnya putus, ada yang begini, ada yang begini. Nah, dalam konteks tadi, eh, dalam konteks tadi bahwa memperbaiki kalimat itu betul, dan itu sederhana memang kalau kita bawa ke dalam konteks anak memang itu jadi sederhana bagaimana anak-anak kita mendapatkan contoh-contoh agar mendapatkan dia dia apa namanya dalam kalam-kalamnya menjadi kalam yang indah, kalimat yang baik, kalimat apa namanya kalau dalam Quran itu ada apa kalau 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 layina lah nanti kaulan syadida, kaulan banyak lah ya, kaulan ma'rufah segala macam itu menjadi kunci, tapi ternyata dalam konteks orang dewasa tidak sesederhana itu. Saya jadi berat membahas ini. Karena begitu nggak ada keinginan untuk berkomunikasi, bahasa menjadi mau pakai bahasa apa aja jadi menentok banget gitu. Ya, Artinya kalau kemudian emosi dari mulai sedih, gembira, kagum, cinta itu sudah nggak ada, getaran emosinya terus mau ngomongin apa? Kan kalau kalau kita belajar pada apa yang Allah SWT hadirkan gitu di surah Ar-Rahman gitu ya. ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Itu kan bagian yang kemudian anugerah yang luhur gitu ya, yang Allah SWT berikan kepada kita gitu. Ini kan eh, tidak hanya kalam jamil, tidak hanya ya, menyampaikan bahasa yang indah, bukan hanya sekedar bicara santun, berkomunikasi saja sudah patah gitu. Itu ya. dari eh nggak ngerti mau ngomong apa lagi saya. Mohon maaf, jadi kenapa saya mengatakan itu karena hari ini saya banyak mengalami itu, Ustaz. Jadi banyak hal-hal itu yang menjadi masalah, dan itu dimulai dari persepsi. Dan ini kan tumpukan ya, ini tumpukan yang akhirnya komunikasi. Kalau dibilang komunikasi adalah kunci, iya betul, nggak salah. Kalau ngomong komunikasi adalah kunci, nggak salah. Tapi memperbaiki apa namanya, karena itu adalah ungkapan luarnya, tapi yang di dalamnya ini yang harus kita selesaikan karena persepsi terkait dengan apa namanya positif positif feeling, positive thinking itu menjadi sesuatu yang menjadi awal untuk kita memperbaiki. Nah, kembali kalau kita biar nggak belok-belok banget ya, walaupun mohon maaf ini tadi saya ngepotnya agak agak Iya, parah nih tiba-tiba iya. maset gitu Putar kan. balik gitu, Zat. Iya, tak saya kita habis subuh tadi itu tiba-tiba teringat itu, Sat. Habis subuh itu tadi nanti bahas apa ya? Bahas ini. Tapi itu fakta, Zat. Nggak bisa di Hmm. Allah. Ya, Labil emosi saya, Zat. iya, Nggak kebayang kalau itu terjadi di keluarga saya gitu. iya, Apapun yang terjadi, mau nggak kalau udah sudah hilang respect ya sudah nggak bisa komunikasi gitu. iya. Ya Dan Allah, ya ya ini yang hari ini. Nah, dengan alasan banyak ya. Kayak ini maksud saya menjadi sesuatu pada kita semua bahwa hari ini jamak terjadi, banyak terjadi, dan akhirnya inilah yang menjadi sesuatu. Dan itu karena apa? Respect itu kan sesuatu yang sederhana, tapi tidak sederhana. kan kita biasa minta anak-anak untuk Iya, pakai 3 kata itu, Zat. iya, terima kasih. Tolong, terima kasih, maaf. Itu kan Iya, jadi bagian yang kita tekankan betul iya, sejak mereka kecil gitu. Itu kan bahasa itu jati diri gitu, baik iya, sebagai pribadi atau kita sebagai umat atau sebagai bangsa. Dan Allah sendiri menghadirkan bahasa Al-Quran yang Masya Allah, sasa subrohnya itu begitu luar biasa iya, menjadi penjaga syariat ini.
kata ini bisa menenangkan bahkan bisa melukai gitu. Ini Ya, estetikanya jadi sesuatu yang indah, lembut dan menyejukkan menjadi nggak 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 bisa masuk ke kemana-mana karena persoalan pentingnya jadi hilang gitu ya. ya, Allah. Terus kudu piye nih, Ustaz? nah, Menumbuhkan respect itu jadi nggak tahu saya apakah menumbuhkan respect itu jadi bagian dari fitrah estetikanya yang menjadi kan gara-gara itu terkubur semua sudah ngomong ya, ya, ngomong pakai bahasa apa saja talk to the hand gitu kan. ya. Ya, jadi gini, kalau akhirnya yang kemarin sebenarnya sempat kita bahas kan, fitrah-fitrah itu kan tumbuhnya itu sebenarnya bersama ya. Walaupun nanti pada titik tertentu nanti ada yang maksimal di sini, ada yang maksimal di sini. Ya. Nah, yang menjadi sebelumnya sebenarnya saya bilang tadi sebelumnya di masa kecil memang kalau kita ngomong masa kecil, bagaimana mereka mendapatkan pengalaman emosi itu menjadi sesuatu. Ah, that's the point ya. Ya, kembali lagi akhirnya ketangguhan itu dimunculkan dari emosi. Ketangguhan kita itu dimulai dari emosi. Nah, bagaimana akhirnya pengalaman-pengalaman emosi itu, pengalaman emosi itu menjadikan dia hari ini. Itu kan pengalaman-pengalaman. Bahkan gini, dia jangan-jangan bukan kehilangan respek pada kita. Salah satunya awalnya adalah dia melihat masa lalu itu menjadi seperti, oh kok dulu misalkan ketika ibunya begini dia mendapatkan itu. Itu kan pengalaman emosi ya. Dan itu membekas dan akhirnya ini yang menjadi pattern dia walaupun tidak sadar. Itulah yang disebut sebagai luka pengasuhan atau sebagai trauma. Nah, kita hari ini dalam konteks orang dewasa ketika sudah tahu, oh kok aku kalau begini kok responku begini ya. Kok responku aneh ya. Nah, respon-respon aneh yang di dalam yang dirasakan itu harus kita maknai dan kita mulai, oh kalau begini aku harus begini. Tetapi kadang-kadang kita kan larut. Ini bukan salah tentang salah benar. Ini bukan tentang bahwa hari ini kita juga jangan bertahan dalam kondisi-kondisi itu. Bahwa hari ini kita juga harus mulai bahwa ayo aku mencoba memulai. Tetapi kembali bahwa pasangan itu adalah berdua. Makanya kema di kemarin kemarin sore itu ada dalam salah satu kajian saya diminta untuk ngomongin terkait dengan konteks khalifatullah dalam konteks keluarga. Hmm. Dia bilang, Ustadz sering bilang terkait dengan peran kita sebagai hamba dan sebagai khalifatullah. Dalam keluarga itu gimana? Jadi gini, ada hari ini tuh orang-orang yang fatalis. Saya bilang fatalis ya hanya menganggap bahwa kita sebagai hamba Allah, nikah itu ya ibadah ya, pokoknya pokoknya nikah gitu aja. Yang penting nikah. Watang Soloyo. Iya, ada yang soloyo. Jadi dalam artian ya penting gue nikah, gue udah ibadah. Ini udah clear. Itu saya bilang orang-orang yang hanya melihat dari satu sisi. Tapi ingat bahwa kita itu juga khalifatullah. Khalifah itu orang-orang yang taklif. Orang-orang yang taklif, orang-orang yang mendapatkan kewajiban dan dia siap-siap menerima beban. Kenapa saya bilang begitu? Ketika dia sudah ngomong pernikahan, berarti dia sudah siap menerima beban. Yang ini yang kita ngobrolin di grup kemarin. Ya, Menerima beban untuk melihat kesalahan yang sama berulang, ada masalah dengan segala macam segala dinamikanya setiap hari dan jangan dianggap bahwa kalau udah ngomong nikah itu ibadah wes selesai. ya, Nikah ibadah itu baru pintu masuk gerbang. Jangan dianggap sebagai kita sudah masuk kamar udah enak tinggal nikmati hidup nggak gitu. Ini ya. bukan cerita bahwa Cinderella akan bahagia selamanya. Bukan begitu. Tapi Hmm. bahwa kita kalau sudah ngomong bahwa kita bersedia untuk menikah, berarti kita sudah bersedia untuk menerima dia, kondisi dia apa adanya. Tapi dalam kata kunci akhirnya ngomong rahmah Allah. Rahmah Allah itu adalah bagaimana kita melihat kebaikan-kebaikannya. Nah, disinilah respect itu di situ. Kan kalau saya belajar bahasa itu kan bisa Ya, pakai apa namanya? Bisa pakai puisi, bisa pakai pantun, bisa pakai syair, ya, bahkan bahkan dalam beberapa tulisan prosa pun, ya, artikel sekalipun gitu, ada bahasa-bahasa yang kemudian eh, bisa membuat kita menjadi ngelangut masuk ke dalam apa yang diceritakan, ya, bahkan tidak sedikit dari kita yang ketika baca novel itu ya nangis dan ya, apa ketika mendengarkan berita tentang Palestina ya kita marah, kita geram, kita dan itu ya, bawa bawa masing-masing emosi di ya, setiap bahasanya itu. Jadi
seolah-olah estetika bahasa ini memunculkan irama, ada makna, ada simbol yang kemudian di di blend. Ya. Nah, ini jadi sebetulnya nggak terlalu butuh kepekaan kan Ustaz? Eh, Gini, Zat. Kalau orang hatinya sudah ini kan, kalau dalam Buya Hamka mengatakan eh, novel itu melembutkan jiwa ya. Tapi berarti kan pada memang hati-hati yang sudah lembut gitu kan. Kalau gersang ya susah. Kalau ada kiber di situ, makanya kalau dalam konteks Abu Jahal gitu ya, Abu Jahal bukan nggak terima, Abu Jahal itu bukan bodoh. Kita kan sepakat di situ kan. Abu Jahal itu bukan bodoh, tapi ada kesombongan dalam dirinya, ya kan? Bahwa Ini Firaun itu kayaknya sinyal saya kayaknya jelek. Saya izin ganti provider sebentar Ustaz. Oke, monggo. Pokoknya Bekasi selalu begitu. Ini- Udah Jadi kedengeran belum? Bekasi memang Bekasi agak unik gitu ya. Nah, Qadar dalam, Allahnya gitu oke, ya. dalam Alhamdulillah. dalam konteks tadi yang saya bilang Ya, seringkali kita bahwa yang kalau kita nanti ngonten bahasa Al-Quran kurang gimana, Sat? Bagi seorang Abu Jahal yang sangat pintar, ya, 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 ya. Mughirah yang sangat Mughirah yang sangat apa namanya? Walid Al-Mughirah yang sangat hebat dalam berpuisi. Tapi kan bukan pada titik itu, akhirnya pada titik hatinya, ketika hatinya memang wadahnya. Kadang-kadang makanya saya sering bilang gini, kita itu kadang-kadang ada dua nih. Kadang-kadang kita terlalu sering ngomongin komunikasi itu kan sarana. Oke. Komunikasi kita ada dua ini pendekatan. Kadang-kadang ada yang ngomong gini, yang penting sumber airnya bersih, talang airnya karatan enggak apa-apa. Oh, alas. Iya, iya, iya. Tapi ada yang dibalik, yang penting talang airnya bagus, sumbernya nggak bersih juga nggak apa-apa, ya nggak bisa. Ya, ya. Harus dua-duanya. Nah, Oh, saya tahu. Saya paham sekarang kenapa sama orang-orang yang hatinya nyambung, itu kayak nggak perlu ngomong apa-apa, asal udah salaman, udah cipika-cipiki, udah pelukan, selesai. ya, makanya dikatakan ruh itu junut kan di situ, sambungannya kan di sana. Hmm, ya, 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 ya. Jadi Masya medium, Allah. medium bahasa itu sebagai medium bahwa kita mempercantik bahasa agar mempermudah, tetapi ingat bahwa sumbernya jangan sampai kotor. Saya jadi ingat ada ilustrasi gini, Ustaz. Iya, Kenapa kalau orang marah itu teriak-teriak? iya, Karena hatinya yang menjauh. Karena hatinya menjauh, sehingga misalnya bertentangan gitu, yang satu ke iya, timur, satu ke barat, dia sedang bicara kepada hatinya yang jauh, iya, supaya bisa nyampe ke hatinya yang juga jauh dong di sana. iya, Jadi perlu teriak. iya, Itu bahasa hati yang nggak bisa itu padahal kalau kalau kita apa namanya sama pasangan atau sama orang-orang yang terkasih itu nggak perlu ngomong, asal udah pegangan tangan gitu ya. Saya kalau iya, sama ibu itu saya cuman pegang tangannya, saya cuman tempelin tangan beliau ke muka saya, rasanya seperti beliau itu membelai seluruh tubuh saya dengan belian penuh kasih sayang. Itu iya, padahal cuma cuma begitu aja sudah iya, menenteramkan gitu. iya, Allahu Akbar. iya. Jadi hari ini kita leverage ya, maksudnya leverage kita meningkatkan dari fitrah ke fitrah estetika itu kita lebih dalemin lagi gitu. Dan ingat ada frekuensi, ada gini, ada vibrasi. Saya sering bilang bahasa itu lebih di wilayah vibrasi sering, getarannya. Ya, Tapi frekuensinya sama apa enggak? Hari ini makanya dalam konteks keluarga bukan hanya sekedar memperbaiki kalam, memperbaiki kalimat, bukan hanya sekedar memperindah kalimat, tapi bagaimana hari ini kita juga akhirnya tadi memastikan frekuensinya sama agar nanti kalimat-kalimat yang muncul memang bukan hanya dianggap sebagai ya wes lah, memang kamu itu puitis. itu makanya kemudian pada kondisi tertentu kita nggak perlu bermanis kata-kata, yang penting bisa difahami sampai ke hati gitu kan Ustaz? Iya, Allah.
Oke, got it. Belajar banyak sehari ini, Masya Allah. Karena eh, kalau bahasa Al-Quran itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kan Asik. bicara tentang tentang apa namanya? Kemampuan kita menggunakan narasi. Saya lupa bagian vibrasinya itu yang justru harus di ya 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 ya. Syukran jazakumullahu khair. Masya Kayak- Allah. Ini Jadi jadi ini G. indahnya bahasa itu memang tampak pada kelembutan dan kebijaksanaan dalam menyampaikan, tapi ketika hatinya yang apa istilahnya, kalau orang tersinggung itu karena hatinya ada duri, jadi mau dilembutin kayak apa tetap sakit hati gitu kan ya. Betul, betul, betul. Allah ya Rabb. Ya, jadi ini yang 30 menit itu di situ aja sebenarnya. Nggak Allahu ngomong Akbar. apa-apa. Di, Allahu si- Akbar. di sinilah yang hari ini memang menjadi PR, saya bilang. Ini PR kita banyak hal di sini. Ya, dan itu pun gitu saya bilang, itu pun kita akan merasakan di banyak hal. Jadi bahwa kita jangan, kita bukan nggak boleh, saya bilang nggak boleh ya. Seorang suami gombal harus, Ya, tapi bukan pada titik gombalnya, gitu kan. oke. Ini akhirnya pada bagaimana, nah ini akhirnya yang kemudian tadi kan, eh, ke- yang paling ini adalah ke anak-anak, menumbuhkan bagaimana fitrahnya anak-anak itu kan, ingat kok kata fitrahnya dulu, bukan pada estetikanya saya bilang. Jadi jangan terjebak di estetikanya, tapi pada fitrahnya. Fitrah itu adalah tadi kebersihannya. Kalau bahasa ininya fitri ya. Kalau fitri itu kalau kita ngomongnya Ya. itu keputihannya. Jadi putihnya jiwa dan kemudian ikrar bilisannya itu mengikrarkan dalam Hmm. lisan-lisannya ini. Ya, Jadi ya, jangan ya, lupa bahwa konteksnya adalah juga di dalamnya juga gitu. ya. Apa eh, lisan itu jendela hati apa? Betul, betul, jendelanya. Jadi kalau udah ini kan apa yang di dalamnya. Jadi itu yang menurut saya jadi sesuatu yang penting bagi kita. Jangan sampai kita keliru gitu, keliru memaknai, keliru memahami, keliru mengambil apa namanya, mengambil langkah, keliru mengambil sikap. Itu jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu salah, akhirnya yang ada ya tadi. Bahkan bahkan gini, jangan sampai kalimat indah itu kita buat, kita berikan kalimat-kalimat indah itu adalah untuk mencari perhatian juga. Hmm. Ya, Akhirnya kayak ya. ya Akhirnya gimana? akhirnya ya begitulah gitu. Nah, Ya. ini yang menurut saya jadi, nah dalam konteks kalau saya ingin mengembalikan ke dalam konteks anak, nah itu tadi bagaimana akhirnya mereka itu dalam konteks berkomunikasi hari ini yang paling penting itu di respeknya, yang paling awal dibangun ya. Kenapa ada Ya. anak-anak mendapatkan perasaan cuek? Lagi mana nggak cuek? Wong dapat ketika ibunya jawab juga matanya tidak nyambung ke Hmm. anaknya. Ya, 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 ya. Oke. Nanya aja misalkan dijawabnya tanpa balik-balik kan kalau ditanya mah gitu kan sambil heh gitu kan. Heh. Hmm. Bagaimana Ya, perasaan diacuhkan itu kan muncul dari kecil. ya, keren. Oh, saya jadi inget ini, Zat. Ada satu istri yang dulu yang mana telenovela di tahun berapa tuh? Tahun 90-an awalnya. Eh, itu seorang istri asli Imogiri, Ya, eh, Gunung Kidul. iya. Suaminya itu orang Medan. Mhm. Nah, itu istrinya habis nonton telenovela, terus tiba-tiba dia nge-SMS pasangannya. Iya. Bang, sekali aja bang, abang bilang sayang sama aku, abang bilang cinta sama aku. Mungkin ini terjadi sekali dalam seumur hidup Iya. pernikahan kita. Dikirimlah itu, masih yang bunyinya titit titit Ya, iya, iya, iya. titit titit yang gitu. Ternyata suaminya ada di kamar, beliau lagi nonton TV. Begitu baca suaminya, ah apa pula ini? Dek sini kau. Begitu datang istrinya, pegangan kusen gitu. Ya bang, sini kau, duduk sini. Begitu duduk, sampingnya dipeluk gitu, langsung tertarik gitu. Eh, abang ini sayang sama kau, abang ini cinta sama kau. Ada pertanyaan.
Dan ternyata bahasa itu membuat beliau kelepek-kelepek gitu. Jadi Iya, getarannya yang justru jadi iya, penting, bukan iya, iya. bukan pada tata letak kata-kata, bukan bukan pada susunan narasi kalimat yang dengan untaian kata-kata yang Masya Allah itu gitu, tapi betapa getaran itu nyampe gitu ya. Ya, karena juga gini, bahasa itu terkait dengan culture juga, San. Nanti kan Hmm, bahasa itu kan kalau kita ingin kan gini, kenapa akhirnya dulu Rasulullah SAW itu diinikan oleh Sallallahu Halimah alaihi. Sa'diyah. Halimah Sa'diyah salah satunya ibroh dari Hmm, penyesuaian di kampung itu adalah kelembutan bahasa, ya, ya kan? Bahasa Arabnya fushoh, bahasa Arab fushoh itu akan sangat halus dibanding yang yalah 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 gitu kan, ya udah ah, mulai ah, yalah ah, yalah ah, gitu ah. kan, Ya, gitu ya, kan. ya. Berbeda sekali. Sama dengan orang kalau tadi orang-orang orang di mana itu di se- lah jadi kalau kita orang di kampung sama orang di apa namanya di kota itu kan beda ininya. Orang di kampung sama orang di kota kan berbeda berbeda apa namanya? Berbeda eh ininya ya. Cara cara ininya, cara menyampaikannya. Dari tadi dalam konteks Batak, orang-orang Batak lah misalkan itu ya ya memang modelnya begitu. Nah, hati-hati karena misalkan nah, ini saya bilang kalau ketika masih anak-anak kecil, kita biasakan anak-anak dengan lingual yang banyak banyak bahasa itu kadang-kadang Banyak membuat tetangganya. anak-anak confused. Ya, Makanya dipastikan dia punya basis dulu, dia punya basis bahasa dulu, baru nanti dikembangkan. Itu nanti dalam teknikal teknikal mengajarkan bahasa pada anak seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Eh, saya nggak bisa berkata-kata kalau udah begini, karena buat saya apa ya istilahnya? Eh, Kalau kita sudah masuk dalam ranah hati, Ya, itu nggak usah ngobrol, kan? ya, Keruntelan aja selesai gitu. ya, Dan bahkan apa istilahnya? Nggak usah ngomong, itu cuma lirik-lirikan aja udah tahu itu membahasakan apa gitu. ya, Apa bahasa bahasa kesepakatan ya? ya, Itu bahkan perang kentut itu jadi romantis. ya, Itu Masya Allah gitu ya, luar biasa. Iya, ini Mbak Mbak Din bilang makanya apa eh, kenapa alasannya kenapa pasangan tuh harus kuku gitu ya. Jadi ya, bercandanya kayak kasusnya siapa? Zainab ya. Zainab sama suaminya kan sama Usama bin Zaid kan ya, ya, nggak itu nggak sekufu makanya jadi nggak nyambung gitu. ya. Nah, ini yang menurut saya jadi di kita hari ini ya. Jadi teman-teman di kita memaknai hari ini, memaknainya lebih dalam. Karena kita hari ini saya bilang kita dua ya, dua sisi ya, dua sisi di ngomong estetika, ngomong fitrah estetika ini pada anak, juga ngomong fitrah estetika pada kita orang-orang dewasa. Karena sebenarnya yang saya bilang tadi, di anak kita bisa memberikan pola, tapi di dewasa ini adalah bukan tentang pola, tetapi tentang pilihan. Di orang dewasa ini bukan tentang pola. Kalau kita ngomong anak-anak tadi, bagaimana kita memolakan pada anak-anak, iya. Karena tapi ingat bahwa bahasa itu adalah dimulai dari respeknya. Ketika bun, umi, uma, atau mama atau apapun sebutannya gitu. Kalau respek itu dari awal tidak diberikan, ya ketika dia sudah kehilangan respek ya sudah kehilangan rasa. Apapun komunikasi hari ini bentuk komunikasi kepada anak-anak itu akhirnya sudah wis nggak ada, wis selesai. Ya. Oh, makanya kemudian ada yang muncul manggilin Dut gitu ya. Ya. Gitu. Dut, Brot, padahal itu dari respect kan munculnya. Betul, betul, betul. Itu Sat. Jadi di situ yang hari ini menurut saya ada dua timbangan ini ya, ada wazan yang A dan B. Jadi ada timbangan terkait dengan anak kita harus membuat pola, tapi ingat respeknya harus dimunculkan. Yang kedua adalah bagaimana di tingkat kita orang dewasa, ketika sudah kita mulai begini, kan ketika kita kehilangan respek itu ada pilihan dua kan. Kita coba memahami atau kita akhirnya ya sudah gitu kan atau kita mainnya di ranah-ranah tadi ranah-ranah narasi. Nah ini yang Jadi ya, Mm-mm. ya, ya.
bisa 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 memahami, dan saya dapat banget pagi ini bahwa yang terpenting adalah bagian di mana eh, bahwa hati itu kalau sudah nggak respect, udah. Kalau sudah nggak nyambung, sudah. Mau ngomong apa, mau pakai bahasa apapun, bahkan sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang jadi kesenangan kita, itu ya nothing gitu. Contoh misalnya gini, apa? eh, Misalnya istri dalam konteks di apa? Misalnya senang sama katakanlah emas gitu ya, Iya, tapi ngasihnya dengan dilempar ke mukanya gitu. "Nah, Ini iya, mas seranganmu." Ya orang nggak akan dapat karena respeknya iya, nggak ada gitu ya. betul. Tapi kalau kemudian cuma 0, sekian gram, tapi kemudian diberikan dengan cara yang paling sederhana. Tadi aku tuh inget ini, kok jadi keinget ini nih. Kira-kira bagus nggak ya gitu. Itu bagian yang biasa, tapi begitu, ini buat aku ya. Itu kan jadi bagian, oh, wow gitu. Luar biasa. Ya, jadi akhirnya makanya kita hari ini dalam kehidupan rumah tangga masalah ekonomi itu sering dimunculkan. Kadang-kadang kan banyak, mohon maaf ya, perceraian karena ekonomi. Bukan itu kok, bukan itu sebenarnya. Ya, Ya, itu iya, tapi sebenarnya gini, banyak orang yang bisa bertahan dengan ekonomi yang sulit, tapi mereka mendapatkan respect-respect tadi. oke. Tapi banyak yang bahkan rumah tangga yang secara ekonomi mapan, tapi mereka tidak bertahan karena kehilangan Hmm. rasa tadi. Ya, ya, ya. Ini di sinilah Paham. sebenarnya. Akhirnya di sinilah yang menjadi bahwa mana yang harus kita perbaiki ya dua-duanya. Kalau kita dalam konteks, saya kembalikan lagi, ini konteksnya dewasa ya. Konteks dewasa kita harus kembalikan ke dua-duanya. Dan ini juga kita harus juga masukkan dalam konteks anak-anak juga nanti. Makanya apa? Karena anak-anak itu masih perlu pola. Nah, polanya mumpung masih polanya masih ini, ayo polanya kita perbaiki. Kalau kalau terjadi pada naudzubillah min dzalik, misalnya ada keluarga gitu yang sudah punya anak, Ya, terus mereka dalam satu situasi tertentu kata Allah nggak bisa nyambung nih, hatinya tadi nggak nyambung ya. dan terpaksa, dan mereka sudah terlanjur memutuskan untuk bercerai. Itu nyelamatin anaknya gimana tuh? Nah, ya, ini kalimat. Supaya supaya fitrah estetikanya itu tetap mereka oke, it happened to us gitu ya. Ini Ya, ini terjadi pada keluarga kita, tapi kalian mesti tetap baik-baik saja, dan tetap melanjutkan kehidupan ini secara baik-baik. Itu kan nggak nggak se nggak sesederhana itu gitu. ya, ya, ya. Memang ini yang sering menjadi masalah ada sebenarnya bukan pada kalimat itu, Sat. Kalimat yang memang kalau kalimat itu sering dimunculkan ya walaupun kita sudah nggak serumah nanti kamu bla 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 bla. Tapi ingat ketika ada muncul kalimat aku itu begini karena ayahmu begitu. Oh, oke. Sehingga muncul haters gitu Ya, ya. ya, ya. Nah, ini yang sebenarnya hari ini itu eh, saya coba menganalisis ya apa yang terjadi di apa namanya menganalisis kenapa di Saudi pada umum atau mungkin pada waktu itu di Jazirah Arab pada umumnya bahwa perceraian itu bukan sesuatu yang sangat wow gitu loh. Ya, Kalau di kita itu kan wow banget Seth. Karena ya, ada stigmatif, stigmatif jelek bahwa orang bercerai. Bahwa bahkan bahkan dalam tanda kutip uh, uh, Zaid Zaid ya. Zaid Soal itu Z. juga. Iya, atau Zaidnya yang anak Rasulullah, Oh, salah ya, anaknya ya. Rasulullah itu kan juga bercerai kan dengan Dengan istrinya Nabi ya. gitu. Iya, dalam artian apa? Bahwa sebenarnya itu bukan sesuatu yang luar biasa. Jangan dirayakan. Oke, ya, Hari ini itu dirayakan. oke. Mestinya dijadikan pelajaran, Pak. Iya, dirayakan dengan cara kadang-kadang negatif. Karena apa? Karena nanti urusannya, nah makanya tadi yang mungkin Budi Darmi tadi sempat ngomong di awal. Yang penting, yang itu supaya nikah, yang penting ayo nikah. Karena nikah itu ada as hamba, as khalifah. Ya, Khalifah itu tentang tanggung jawab. Nah, ngomong tanggung jawab antara tanggung jawab suami dan istri berbeda. Pasti. ya. Ya kan kita kita ada dua, ada tanggung jawab seorang suami pada istrinya, ada tanggung jawab istri pada suaminya. Belum lagi kalau timpang, yang satu nanggung, satu jawab.
Nah, itu repot lagi, itu lebih lebih repot lagi karena satu bagian nanggung, satu bagian jawab itu lebih yang lagi gitu. Allahu Jadi Akbar. ini yang memang akhirnya saya bilang fitrah estetika itu adalah bungkusnya. Oke. Tapi ingat, bungkus ini menggambarkan isi. Dan apalagi kalau sudah, kamu memang begitu, kamu paling nanti habis ini kamu datang gombal, padahal kamu begini. Hmm. Mesti ngulang berapa kali kamu gitu mulu. Gitu mulu dari dulu. Iya, Gitu ya. ya, Padahal memang pengulangan itu jadi, ya memang setiap hari akan terjadi pengulangan kesalahan, pengulangan mencinta, pengulangan memahami, pengulangan memaklumi, pengulangan menghormati. Itu kan memang ngulang-ngulang terus kan, Ustaz? iya. Nah, 365 masalahnya, hari dalam setahun, ya, 24 jam dalam sehari, dan kita nggak tahu ujungnya di mana. hmm, Dan masalahnya ada orang yang ingin berhenti dengan kelelahannya. nah, Capek gue. nah, pernikahan bukan wisuda. Oke, oke, Kita sibuk dalam perayaan-perayaan resepsinya, tapi lupa bahwa esensinya bukan di situ. oke. Nikah itu bukan wisuda, dan pernikahan itu nggak pernah ada wisudanya. Sekolah Sebentar, nggak ada sebentar, wisudanya. sebentar, sebentar. Iya, iya, Tak iya. tak cerna dulu di sini. Iya. Kayak butuh kecerdasan ini, Ustaz. Ini apa emosinya lagi labil gini dikasih kata-kata yang agak sepele tapi sayanya yang jelimet karena pikirannya nggak nyambung. Gimana gimana gimana? Gini, Pernikahan tidak butuh wisuda. nggak ada wisudanya, tidak ada wisudanya. Oke. Pernikahan itu kan Jadi gini. jadi ap- Mhm. sampai kapan? Pokoknya sampai salah satu mati gitu. Iya, bahkan bisa sampai memegang itu sampai dua-duanya meninggal. Oke. Kapan wisudanya pernikahan? Kalau kita ngomong sekolah, sekolah itu ada wisudanya. Iya. Ada akhir daripada puncak Iya, puncaknya ada. pemahaman. Iya, 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 pernikahan iya. itu nggak ada. Makanya Oke. gini, siap nggak kita mau nggak kita untuk menurunkan ego, mau nggak kita. Nah, tadi akhirnya inilah peran Khalifatullah. Kenapa ada solusi perceraian? Ya memang nggak, ya tidak harus semuanya dipertahankan. Kalau di sini saya ada Farah Fitriani ya Iya, mengatakan, Dr. kenapa Farhan. ada perceraian? Dia tidak semuanya harus dipertahankan karena ini tentang pilihan-pilihan. Iya. Ini tentang Mau jadi gini. mau melanjutkan atau tidak, mau bertahan atau tidak, mau Iya, mau sabar atau tidak, gitu ya. ini semua tentang pilihan. Jadi gini, bahwa akhirnya kan gini. Hidup itu kalau kita dalam ngomong takdir, takdir itu kan harus diambil Menurut saya, untuk kemarin kemarin gini, Sat. Iya. Kan saya bilang, saya alhamdulillahnya ngerasa bahwa keluarga saya kok dari mulai 29 tahun yang lalu kami nikah itu kok kayak bulan madu terus ya tiap hari. Iya, Bukan tanpa berantem loh ya. iya. Artinya berantem, ya berantem berantem sampai sampai apa saling nyakitin itu ya pernah gitu. Tapi saya melihat itu sebagai sebuah proses pendewasaan. Ya artinya kemarin kan saya sempat sempat nyinggung. Jodoh itu Allah yang nentuin atau kita yang milih? Mhm. Kalau Allah yang milih, berarti nggak ada yang salah dong dengan jodoh Iya, kita. iya, Nggak ada yang keliru. Berarti kemampuan kita saja yang kemudian harus diasah untuk kemudian menjadi bertahan iya. dengan itu. Arti kalau saya sering sering bilang gini, pernikahan tidak harus berujung bahagia. Tapi pernikahan itu kadang-kadang lebih Allah hadirkan untuk kita, membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih sabar, lebih tangguh, lebih kuat, lebih dan seterusnya dan seterusnya masing-masing kita punya punya apa namanya? Punya stages masing-masing gitu. Dan doanya Nabi Musa kan, Rabbi shrah li sodri, Hmm, wa yassir li amri, ya. Wahlul 'uqdatam min lisan. bilisan yafqahu qawli. Masya Allah. Ya, 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 ya. Sodr Sehingga ya, ininya. Sodri, Sodri. Dada dulu ya, Ya. dada dulu. Masya Jadi Allah. di sini ini korelasinya dari begitu akhirnya. Jadi bahwa akhirnya gini kan, pertanyaannya apakah kita, orang sering saya bilang menikmati menikmati sakit silahkan, bertahan dengan rasa sakit silahkan. Karena ada juga yang ya pernah, kalau dalam konteks lain Rasulullah pernah menyampaikan ada seorang seorang ummahat yang memang beliau sakit ayan, epilepsi,
Beliau kan minta doanya kepada Minta doa Rasulullah, ya kesembuhan, Rasul, ya. ya tolong doakan aku sembuh. Kata Rasulullah, kalau kamu sabar, kamu masuk surga gara-gara ini. Akhirnya beliau doanya kan dirubah. Ya Allah, ya Rasul, tolong doakan ketika aku lagi kumat, dalam tanda kutip, auratku tidak terbuka. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ngadepin dengan konsekuensi gitu ya. Iya, nah inilah yang saya bilang bahwa khalifah orang sebagai seorang khalifatullah, sebagai seorang apa namanya utusan dalam tanda kutip bisa bilang utusan Allah itu apa namanya sebagai makhluk Allah yang memang Allah ciptakan untuk memakmurkan bumi ini, menata bumi ini, berarti kita harus punya tanggung jawab. Hari ini, pada waktu itu kita sudah siap belum sih? Nikah itu kan kenapa hari ini nikah itu yang muncul keindahan-keindahannya karena yang memang dibangun dari rasa itu, dibangun dari gombalan-gombalan, mohon maaf, pacaran, bukan dari ngomongin kita itu mau kemana, tanggung jawab kita apa, Iya, kita bagaimana dalam mungkin besar banget ngomong peradaban gitu kan, peradaban, waduh. iya, iya, Saya iya, ketika ngomong gitu, Ustadz Abot Montoyo gitu, kita nikah kok ngomong peradaban gitu kok abot iya, banget. iya, iya, Ya iya, karena iya. tadi, karena dibangunnya seperti itu. Padahal Oke. kita ingat bahwa kalaupun ini tentang banyak hal gitu loh, Mas. Saya bilang, saya kenapa menyampaikan ini hari ini, kerentak awaknya tadi tadi pas itu aja pas pulang dari masjid gitu kan, nanti kelihatannya ngomong ini aja deh gitu. Saya ingin ingin berbagi bahwa kepada teman-teman, semoga bisa nyampe ke dalam hati teman-teman bahwa hayo hari ini itu masalah serius. Saya bilang grey divorce yang kemarin sempat saya bilang grey divorce itu banyak karena kehilangan respect tadi, dan itu sudah mohon maaf di usia-usia senja. Agak serem tapi kita harus ngadepin itu. Artinya saya lebih memilih, nggak tahu ya, saya lebih memilih berdamai dengan, ya emang dia adalah pilihan Allah, ya sudah karena datangnya dari Allah, tak ramute gitu. Jadi Ya, mau mau sebegadas apapun gitu ya, tetap ini karunianya Allah. Maka saya selalu berusaha untuk membesarkan hati dengan bahasa yang saya selalu bilang, dengan semua kekuranganmu, engkau sempurna untukku. Jadi kalau memang ini jalan ke surga, saya ikhlas. Gitu. Jadi bagian yang ya udah, saya berdamai saja ya. dengan itu. Gitu. Nah, dan ini saya bilang kemarin ada yang nanya ke Ustadz, Ustadz, di tempat Ustadz gimana caranya bagi peran? Nah, saya bilang, satu, jangan jadikan ini template, saya bilang. Oke. Ustadz Dodi adalah orang yang harmoni, pengen semua, oke, semuanya apik. Tapi itu Ustadz Dodi dan keluarganya. Beda dengan keluarga saya yang mungkin ada effortnya mungkin di sebelah sini, ini sebelah sini. Beda Ya, dengan keluarganya Ustadz Holis. Jangan akhirnya tertemplate bahwa kutung ini. Enggak. ya, ya, ya. Enggak. Karena tadi saya bilang, sakit bukan masalah. Tapi akhirnya kita memilih jalan sakit itu sebagai jalan kesabaran kita. Wes gak usah ngungkit-ngungkit akhirnya. Hmm. Oke. Ya kan, jadi Ya, ya. masalah itu kalau kamu mau memberikan sesuatu yang sakit bukan pemberiannya, tapi ngungkit-ngungkit pemberian itu yang menjadi rasa sakit. Oke. Padahal ngungkit itu kalau misalnya dia nggak terlalu gampang sakit hati diungkit, Ya. ya sama kayak ngomong, kamu dulu pernah kecil kan? Itu kan Hmm. ngungkit, Zat. Iya. Ya, ya memang iya, setiap orang juga pernah kecil gitu. Tapi kalau kemudian diungkap, kamu dulu kan pernah, eh, waduh, itu blacklist semua itu isinya. Iya. Ya, Iya. saya menganggapnya itu ya memang dulu pernah melakukan itu. Tapi kan sekarang udah enggak lagi, ya, gitu Iya. kan. Iya. Bahasanya Iya. jadi Iya. jadi Iya. encer gitu. Jadi ya, Iya. so what? People change gitu. Jadi Iya. ya kita mau berubah, kenapa mesti bertahan dengan bagian yang status quo amat gitu. Jadi Iya. kayak Iya. kayak nggak Iya. mau, nggak apa, jangan bilang family growth itu kayak Iya. nggak mau banget masuk ke situ. Ini tadi Dan yang di situ bilang pernikahan itu long life education, benar Ustaz? betul. Oke. Sepanjang hayat, Ya, sepanjang hayat sampai pada titik akhir. Makanya kadang-kadang gitu kan, lanjut dengan segala macam konsekuensinya, tapi jangan akhirnya berpikir kalau nanti reshuffle, masalahnya selesai. Enggak, ganti masalah iya. ya, 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 Karena saya ya. bilang tadi, siklusnya manusia itu masalah, 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 masalah. Hmm. Bukan masalah Ya, kemudian setelah itu dia bahagia selamanya. Nggak ada, kebanyakan nonton itu. ya. Dan itu selalu ada di laki-laki, Ustaz.
Ya, oh gitu ya. Iya, karena masalah kan. Kalau Mbak salah kan, Iya, kalau betul Mbak betul salah nggak betul. pernah, nggak Iya. ada masalah. Mbak Kalau salah nggak? Mbak ini kan tetap bahwa tetap laki-laki harus salah dan namanya nah, juga laki-laki, kalau ya, nggak salah ya nggak benar gitu kan. ya, ya tetap harus itu. Ini dalam ranjang itu akhirnya. Nah, tadi oleh karena itu kenapa Allah memberikan laki-laki itu lebih pada logiknya. Jadi dia harus memang kalau akhirnya yang jadi masalah hari ini adalah ketika semuanya sama-sama emosi yang muncul. Iya, iya. Ya Kemarin tadi saya tidak. pakai analogi itu, Ustaz, lampu merah, Ustaz. Kalau Oh, lampu merah itu kan rem, gitu kan. ya. Lampu hijau itu gas, gitu. Nah, yang repot kalau lampunya kuning nggak ada polisi, itu rata-rata Nah. semua jawabnya kemarin gas, Ustaz. Jadi Dan nggak salah juga, Sat. Nggak salah iya, juga. iya. Kan artinya hawa nafsu kita udah tahu aturannya, tapi hawa nafsu kita lebih mengedepan. Itu apa real banget gitu. Contoh Ya. contoh yang sederhana gitu. Saat ini alafu Zat udah Ya. 6:30 Zat. Saya Cepet banget, habis Sat, ini ya. ada Cepet kelas banget, ya. lagi nih Zat. Kita Ya. balikin dulu ke Ustaz Khalis nih Ya. Ya. biar Allah. kita apa biar kita bisa apa belajar bareng-bareng. Ya. Ustaz Dan Khalis, langsung apa tuh langsung Mas angkat Khalis? jari lu tuh. Baik. Orang paling bermasalah ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, Saudara Al Jamba. Dan kayaknya sebelum masuk ke tanya jawab nih, karena Ustaz Dodi waktunya juga terbatas ya sampai jam 6.30. Saya coba mau minta langsung nih, saya todong Ustaz Dodi ini untuk memberikan satu semacam apa kata-kata pencerahan apa nih yang bisa kita dapatkan dari bahasan tentang fitrah bahasa ini. Karena ini kan kalau tadi banyak kita ngobrol tentang masalah pernikahan, dan ternyata bahasa itu menjadi salah satu faktor penting bagaimana membangun keharmonisan itu saja. Karena bahasa yang menjadi sebuah fitrah yang dipelajari eh, dari sejak bayi gitu kan, bahasa ibu kemudian berkembang, dan ternyata bahasa ini menjadi salah satu faktor penentu ketika tadi komunikasi itu penting di dalam membangun suatu keharmonisan keluarga gitu ya. Dan ini saya ingin minta satu quotation dari Sadodin sebelum nanti ke jamaah. Abah Ruli yang bisa ngasih quotation karena seindah apapun bahasa letaknya ada pada respect. Begitu respect gak ada, wassalam. Mau pakai bahasa apapun, fitrah estetika menjadi nggak kepake. Abah Ruli tuh yang punya Aduh, quotes. Monggo, Ustaz. aduh, saya hari ini apa langsung apa ya quote-nya gitu. Ya saya bilang hari ini gini bahwa eh, agak susah ini. Ini tentang rasa ya, saya agak susah. Bagaimana kita hari ini akhirnya memaknai ulang, kalau saya bilang memaknai ulang kehidupan kita, kita memaknai memaknai ulang perjalanan rumah tangga kita hari ini, bahwa ini menyambung dengan yang sebenarnya ditanyakan oleh Bu siapa itu di chat tentang beliau menerima pernikahan ta'aruf dengan dasar ya sudah itu dipilihkan. Nah, ini sebenarnya dalam tanda kutip saya bilang ketika dia percaya yang dipilihkan gurunya adalah yang terbaik, itu adalah sama dengan masih kita itu menggantungkan pada orang. Hari ini bagaimana akhirnya kita itu mungkin ini agak jauh ya, saya agak susah mendekatkannya gini. Yang muncul di kalimat-kalimat teman-teman di grup MKI kemarin, bagaimana kita akhirnya mengembalikan kebergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kebergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadikan titik awal dari sebuah perjalanan. Kemudian bagaimana kita akhirnya memantaskan diri. Kan kalau dalam apa namanya Syekh Sa'rawi mengatakan begini. Setelah rahmat Allah, kita nggak tahu ibadah mana yang menjadikan Allah itu melihat kita. Kalau rahmat Allah itu kan hak prerogatif ya. Rahmat Allah itu hak prerogatifnya. Tapi bagaimana akhirnya Allah melihat kita dari ibadah-ibadah yang mana? Salah satunya ibadahnya adalah memperbaiki kalam kita, memperbaiki ini kita. Tapi ingat, di ujungnya sebenarnya adalah bagaimana kita ini sudah masuk dalam radarnya Allah. Saya bilang gitu, masuk dalam radarnya itu apa? Berarti kita sudah memang memastikan diri untuk pantas. Saya nggak, ini agak jauh memang, ini agak jauh. Tapi saya mencari mendekatkannya agak susah karena eh, beberapa hari ini tuh itu yang terjadi pada pada diri saya dan pada apa yang saya alami dan saya bilang ya Allah memang ujiannya di sini. Ujian kebertumbuhan itu banyak di banyak titik dan pada akhirnya kita harus memulai memulai untuk mengembalikan orientasi.
Nah, dalam kajian-kajian neuro, kajian-kajian apa tentang neuro itu, seringkali kita berharap bahwa yang berubah adalah lingkungan. Betul, kita itu berubah, lingkungan itu bisa merubah kita, tapi tetap dimulai dari bukan lingkungan yang berubah, tapi kita mau berubahnya dulu, gitu loh. Kitanya mau berubah, tapi dengan faktor lingkungan yang mendukung itu tuh di level terbawah. Level Ya. teratasnya adalah bagaimana kita akhirnya di tingkatan kita, awareness kita untuk mau berubah. Mohon maaf ini hari ini agak mikirnya agak dalam, agak rada-rada jauh gitu. Saya eh, hari ini susah membahasakan dengan bahasa bayi gitu kan, bahasa bayinya agak susah karena ya ini kita adult semua, kita semua orang dewasa sudah mature, dan saya berharap hari ini terkait fitrah estetika Estetika. ini jangan sampai kita hanya berhenti di titik itu, Ya. tapi bagaimana, nah dalam konteks anak jangan lupa mempolakannya seperti ini. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Kalau dari saya mungkin sederhana saja seperti yang kita bilang tadi bahwa seindah apapun kata, ketika hati sudah nggak nyambung, selesai sudah semua persoalan kita. Lihat itu. Satu hal yang tafadhol. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ketawakalan yang menjadi sangat penting kepada Allah, dan jadikanlah kita orang yang pantas untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kata Ustaz di hati itulah yang kemudian bisa melahirkan bahasa yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena sebagaimana kita berusaha untuk memperbaiki bahasa kita ketika hatinya tidak sama, tidak nyambung kepada Allah, maka menjadi bahasa itu menjadi sia-sia. Silakan Bunda Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan sering terjadi ya, ini sebenarnya seperti pertanyaan klise gitu. Sering terjadi pada wanita ketika dia sudah menyampaikan kepada suaminya, tapi tidak dipahami gitu. Terus sakit diam karena takut durhaka gitu. Akhirnya terus menerus dikumpulkan gitu. Bagaimana pernyataan silent is gold gitu. Sometimes it will explode like a bomb gitu. Jadi meledak gitu akhirnya. Itu gimana tuh? Ya, Dengan kita harus tawakal gitu. ya. Oke, tadi kalau kan kalau saya sering bilang gini ya, seiring waktu masalah selesai, tapi bukan waktu yang menyelesaikan, Oke. ya kan? Bukan waktu yang menyelesaikan. Kenapa meledak? Karena dia masih berharap. Ledakan itu karena ada keinginan kan, ada persepsi kan, ada ekspektasi kan yang muncul. Aku berharap dengan silent treatment ini eh, apa namanya? Kamu paham. Itu pun bahasa ya, Ustaz? Iya, itu Iya, bahasa. iya, 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 Itu iya. bahasa juga. Masya Allah. Masya Allah. Aku berharap dengan aku diem ini udahlah biar nggak usah rame. Tapi ternyata pasangannya nggak paham. Hmm. Tetap harus komunikasi juga ya. Iya. Nah pertanyaannya akhirnya gini, kita mau nelan ini kan kayak kayak makanan ditelan, wis gak usah. Kayak kolang-kaling itu. Iya nih, ya. Kalang-kaling ini kita makan kan rasanya cuma di sini. Habis itu udah di perut tuh udah nggak ada rasanya. Nah, kita itu pengen akhirnya tetap merasakannya di ini kita, rasanya enak ya, rasanya enak ya, rasanya enak. Itu terus, rasanya nggak enak, rasanya pahit, pahit aja. Nah, dan kadang-kadang kita kebayang pahit lagi, pahit lagi, pahit lagi. Akhirnya apa? Kita kan pahit, harus itu dibilas, dibasuh. Nah, ini saya bilang tadi, akhirnya pada titik kita berharap, sebenarnya itu masih ada harapan. Nah, keluarga itu bukan tentang satu pihak, tapi tentang dua pihak. Kenapa hari ini masalah? Karena yang satu tidak merasakan punya masalah. Yang satu merasakan punya masalah, yang satunya nggak merasakan punya masalah. Makanya saya sering bilang, kepemilikan masalah itu menjadi penting. Ini masalah bersama atau masalah sendiri. Nah, yang kedua akhirnya ternyata apa yang terjadi? Karena ternyata kita tidak mengenal pasangan kita lebih baik. Kenapa? Karena seringkali kita mentreatmentnya versi kita. Versi kita mentreatmentnya dengan keinginan kita agar dia paham. Ternyata dia nggak paham. Nah, itu repot lagi kan? Tak neng kayak gini ben awakmu nyadar. Ternyata dia nggak sadar. Iya. Nah, gitu. Itu maksud saya dari dalam artian apa? Treatment itu sesuaikan dan diomongin juga. Aku gini tuh karena begini loh. Jadi akhirnya mohon maaf tadi ada kali saya bilang tadi,
hati-hati dengan kalimat bahwa ya udahlah yang penting harmoni, enggak gitu juga. Karena apa? Dalam konteks saya bilang tadi, keluarga saya, keluarga Ustadz Dodi, keluarga Ustadz Khalis, keluarganya semuanya sama gitu loh, sama berkeluarga tapi beda kondisinya, beda beda parameternya, beda ini. Jadi akhirnya, oh kalau di Ustadz Dodi itu cukup dipegang tangannya selesai urusan. Di keluarga saya harus diobrolin dulu baru begini. Saya nggak tahu keluarganya jenengan ya kayak gimana. Ya, Makanya saya bilang gitu, saya itu kadang-kadang ditanya, kok nggak ada rumusnya? Ya repot rumusnya. Saya bilang rumusnya cuma mm, rumus dasar mm. tentang bagaimana respon, bagaimana ini, bagaimana teknisnya itu semua syarat dan ketentuan berlaku. Itu aja. Ya, dikembalikan kepada setiap kita masing-masing Betul. karena kondisi al-insan itu persona ya, bukan Ya, bukan nas, bukan iya. manusianya, tapi kita sebagai persona. Makanya nanti di hisapnya itu sendiri-sendiri, nggak ada gabungan. Ya, gitu Ustaz Halis. Masya Allah. Ini Ustadz Dodi namanya ini ya, mupris nih. Ya. Bu Bu Sri, silakan ya. Maaf ya Ustadz, jangan bosan ya. Ya, silakan Bu Sri. Eh tadi kan bahasnya tentang respect. Jadi kan kalau kita dewasa itu hubungan kita kan bukan cuman dari anak ke orang tua, dari suami ke istri. Nah, aku mau nanya itu respect antar teman kayak gitu. Hmm. Jadi kan orang kehilangan respect itu mungkin kalau yang Ustadz jelasin tadi karena mungkin di masa lalu dia udah dicuekin kayak gitu. Dari kecil dia udah dicuekin gitu kan. Nah, tapi kalau teman ini apa aku alamin pribadi, di masa lalu itu kita malahan dia gitu yang sering istilahnya itu jahatin aku kayak gitu, kayak eh dia itu anak berprestasi, jadi dalam segi apapun dia itu lebih daripada aku kayak gitu. Tapi ada suatu saat kadang aku tuh misalnya kayak dalam matematika, dia kan jago matematika. Ya, Cuman ada di satu saat tuh aku dapat nilai tertinggi. Nah, dia tuh ya. kayak begitulah pokoknya. Terus setelah itu kalau waktu itu aku lagi rajin-rajinnya setoran Al-Quran karena emang harus setiap hari kan tergantung. Pokoknya begitulah. Nah, terus saat aku nggak setoran dia langsung julid gitu. Ya. Tumben setoran gitu. Nah, terus habis itu kita udah tamat dari sana kayak gitu. Terus akhirnya kuliah di tempat yang berbeda dan dia itu masuk Lipia, setelah itu dia lanjut ke Maroko gitu Ya. S2-nya gitu kan. Dan sangat berbeda sebenarnya kita itu dalam segi keilmuan itu dia lebih dari segi apapun kayak itu. Makanya setelah itu dia habis itu kerja juga di pesantren yang dulu kita sekolah di sana gitu. Nah, jadi karena namanya juga teman seperjuangan dulu, jadi kadang kita nanya tentang pondok gitu. Ya. Gimana perkembangan di sana, bla 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 gitu. Cuman dia tuh jawab itu cuman sekalimat, kayak nggak tertarik, nggak respect gitu sama kita kayak gitu, sama Ya. aku. Kayak gimana sih perkembangan pondok kita gitu, masih ada nggak jurusan kita yang dulu gitu-gitu. Dia tuh jawabnya itu cuman iya enggak. Jadi kayak oh apa ya salahku sama dia. Nah akhirnya aku minta maaf. Ya. Maaf ya, aku ada salah ya di masa lalu kayak gitu sama kamu kayak gitu. Terus dia jawab aman-aman gitu doang. Nah, yang menjadi pertanyaan aku, kenapa dia kok jawabnya aman doang? Harusnya kalau orang udah minta maaf, oh iya, sama-sama ya maafin ya. Harusnya kan begitu ya. Maksud aku kayak apa ya salah aku sama dia padahal dalam segi apapun dia lebih daripada aku kayak gitu. Nah, satu lagi Ustadz, di masa sekarang kenapa aku berhubungan lagi sama dia karena kita pengen bikin kajian alumni gitu. Nah, jadi aku tuh jadi adminnya, aku yang ngadain, pokoknya aku jadi adminnya, terus aku share ke grup broadcastnya gitu kan, karena kita pengen alumni tuh berkembang kayak gitu kan. Jadi kita lah sebagai adik kelas yang jadi wadahnya. Nah, karena aku adminnya, dia tuh kita masukin ke grup kan yang mau ngelis nih, oh siapa ini mau ikut kajian sama kakak ini gitu. Tiba-tiba dia ngelis. Tapi setelah itu aku bikinin grup, tiba-tiba dia keluar tanpa bilang apapun kayak gitu. Jadi kayak ya Allah apa ya salah aku sama dia kayak Ya. gimana Ya. ya hilang respect itu padahal dulu dia yang sering bersalah sama aku kayak gitu. Ya begitu sih Ustadz. Gimana Ya. ya gitu. Ya, sederhananya satu.
urus yang menjadi urusan kita, nggak usah urus urusan orang lain. Kalau saya sederhana saja, jadi gini, nggak usah persepsi, kita nggak usah main persepsi ke orang, ya sudah urus urusan kita saja. Keren. Kalau kita sudah mengklarifikasi dan kalau tadi kita sudah meminta maaf dengan permintaan maaf yang spesifik, tapi nggak ini ya wes sudahlah gitu. Jadi kadang-kadang kita itu tadi, kita itu pengen semuanya baik, semuanya harmoni, nggak gitu juga cara dunia bekerja itu nggak gitu juga gitu. Jadi ini yang itu aja sih dari saya. Monggo Ustaz Dodi. Udah keren banget itu jawaban, udah keren banget. Keren banget. Keren. Jadi Ya. wes nggak usah sibuk lah, nggak usah sibuk Iya, lah, saya gitu aja. urus diri, urusan dirimu sendiri, eh, nggak usah sibuk urusan yang lain. Saya cuma ngasih satu aja buat Ustaz Ruli. Waduh. Oh, bisa begitu deh. Bisa lah, Saya coba saya kasih. nggak bisa gitu, nggak bisa, Bisa. nggak bisa, Wah, nggak bisa ditiru. wah, ini sesuatu yang harus saya pelajari. Tiba-tiba muncul begitu gimana caranya ini? Oke. Tadi Badin sudah resen ya, mau nanya juga Badin? Baik, Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyambung tadi Mbak Sri, kalau soal self respect tadi gitu, karena memang yang tadi Ustadz Ruli sampaikan di depan gitu kan balik lagi ke persepsi orang ya gitu. Kadang mau kita capek berbusa pun kalau emang orang udah nggak respect ya udah aja lewat gitu. Iya. Yang benar juga yang tadi Ustadz Ruli sampaikan gitu. Kalau memang udah yang jadi urusan kita udah kita selesaikan ya udahlah biar urusan dia sama Allah aja kalau saya sih gitu gitu Iya, ibaratnya. iya. Jadi tapi kadang gini Ustadz, kadang hal-hal yang seperti itu kan terkait respect itu sendiri kadang berkaitan dengan apa ya, kehidupan kita sehari-hari itu kadang terkait bisnis, terkait hubungan yang profesional juga gitu. Kadang orang jadi bisa menjadi tidak profesional karena hal-hal yang seperti ini juga gitu. Nah, kalau saya lebih minta tipsnya nih, gimana cara mengembalikan respect itu kembali seperti semula gitu, tanpa kita harus more effort gitu ibaratnya gitu. Selain kita menunjukkan hal-hal yang baik, selain kita menunjukkan apa ya, ya pengen seperti yang dulu lagi lah ibaratnya gitu. Apalagi kalau memang sudah ada memori yang sebenarnya dulu fan-fan aja, tapi kita nggak tahu hilang di telan bumi yang tahu-tahu timbul membawa efek yang nggak baik gitu. Iya. Nah, hal yang seperti ini bagaimana gitu kita menyikapinya? Nuhun. Ya, kalau saya memaknai kembali akhirnya kalau ini ya mungkin nanti habis ini karena udah juga mau ada agenda kita mau segera tutup. Nah, kalau saya kembali lagi bahwa fokus pada hari ini jangan fokus pada yang lain. Udah ya, enggak udah jangan jadi ahli ahli sejarah gitu ya. Sudah selesai bahwa yang kemarin selesai berarti kita memaknai jadi gini, kita memaknai bahwa tadi setiap hari adalah kebaruan. Jadi karena setiap hari kebaruan berarti kita akan bertemu dengan orang yang baru, dia pribadi yang baru dan walaupun packagingnya lama, kemasannya lama, dia ada orang baru. Itu terus saja kalau saya mencoba untuk di dalam frame kita seperti itu. Selesai dari saya gitu aja. Monggo Ustaz Dodi. Yakfi Ustaz. Jangan muncul begini lagi karena saya bingung, saya belum bisa. Ini harus saya Yakfi cari, Ustaz, saya harus yakfi cari Ustaz. cari ininya, Hada cari kullu ininya. tamam. Hada kullu tamam. Masya Itu, Allah. itu namanya studi efek, Stat. Tolong dong diajari kabin. Kan ini pasti ajaran kabin ini. Kalau gini keluarnya hati, gitu ya. Kalau Ya, gini keluarnya hati. Tapi kalau ya. gini keluarnya balon nanti. Iya, iya, iya. Ya Allah, gaptek banget ya kita ya. Masya Allah. Ini Buat bagus antum ini cantik aja, loh Ustaz. sekarang loh. Pak Buat antum ini aja. logistik Apa tuh. itu? Tapi saya Ini, mesti izin pamit ini nyiapin Masya Allah. materi. Dan kita doakan dulu para guru kita ya. Kedua juga Tuan Guru Suparma sedang sakit ya. Kita doakan sama-sama Siap, mudah-mudahan segera siap, angkat penyakit beliau dan Allah siap, sembuhkan dengan siap. kesembuhan yang sempurna. Juga Baik, doa siap. untuk kita semua yang hadir maupun yang belum hadir. Mari kita sama-sama doakan. Dan jangan lupakan untuk nge-share nih kajian ini. Rekamannya ada dan bisa minta ke admin ya. Nanti mudah-mudahan jadi inspirasi juga untuk orang lain yang belum hadir. Bagaimana membangun sebuah keluarga yang tumbuh ya, tumbuh menjadi lebih baik tentunya. Sebuah keluarga yang kata Ustaz Ruli harus tetap fokus ya terhadap apa yang ada di kita aja gitu ya. Jangan berpikir tentang histori atau sejarah yang mungkin
bisa jadi kita terbelenggu dengan masa lalu kita, tapi hadapilah dengan tadi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Ustadz Dodi mengingatkan tentang hati yang harus dijaga ya, hati yang bersih, maka akan keluar bahasa-bahasa yang juga penuh kebaikan, bahasa-bahasa yang justru karena dengan hati yang tulus ikhlas karena Allah itulah maka Allah akan turunkan rahmatnya untuk keluarga kita. Amin Allahumma amin. Baik yang dimuliakan Allah, ini kayaknya masih belum selesai, barangkali masih ada bahasan tambahan ya tentang fitrah, estetika dan bahasa ini ya Ustaz Ruli ya. Masih lanjut ya kayaknya nih Ya nampaknya. kita lihat saja nanti. Tabarakallah. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira kepada guru kita Abah Ruli dan juga Uncle D yang sudah membersamai kita untuk sama-sama kita membekali diri kita untuk bisa membangun keluarga menjadi lebih baik lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupakan di ada scan di kanan saya. Mari kita sama-sama untuk mengisi pagi ini dengan keberkahan harta kita. Al-afu minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين